Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani dari kelas Tadris Biologi 2A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya dapatkan dari mempelajari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam adalah bisa untuk melatih untuk berpikir kritis, berpikir rasional dan fleksibel, dan dapat mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan, dan dapat menambah wawasan. Dan saya juga jadi untuk sungguh-sungguh dalam belajar untuk menalami suatu ilmu. Konsep pendidikan Islam. Pada dasarnya konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan, karena Islamlah pendidikan memiliki misi sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Artinya Islam akan berhasil mewujudkan tujuan pendidikan yang selama ini menjadi obsesi tokoh pendidikan Barat. Secara universal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia agar masuk ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Itu berarti bahwa ajaran Islam bukan hanya mencakup satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang intinya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ada dua konsep yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri. Allah memberi kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihannya yang akan dirasakan manusia di akhirat kelak. Allah membiarkan ajang kompetensi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia. Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan tertinggi. Hanya itulah yang menjadi tolak ukur aktualisasi diri dalam Islam. Beberapa ayat menjelaskan pentingnya manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kesiapan dirinya. Yang kedua, konsep pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan. Islam meletakkan segala perkara dalam posisi dan alamiah dan memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia sebagai hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Yang kedua yaitu menurut para ahli Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, berorientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis, dan seterusnya. Sesuai dengan sifat dan karakternya yang demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Hale, seperti yang dikutip Abu Dinata, bahwa di era globalisasi keadaan dunia ditandai oleh 5 kecenderungan, yaitu yang pertama, kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, kecenderungan fragmentasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan teknologi canggih
khususnya teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer. Yang keempat, kecenderungan kesalingtergantungan, yaitu suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Yang kelima, kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya pola pikir atau mindset masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik, dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan yang besar. Problematika yang dihadapi pendidikan Islam masa kini diantaranya adalah hancurnya pilar-pilar pendidikan karakter, eksistensi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah yang harus bisa mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan tuntutan zaman dan lain sebagainya. Pendidikan Islam dipandang sebagai proses bimbingan jasmani rohani berdasarkan ajaran agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Sedangkan pendidikan Barat digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Sekian atas dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.